wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifatul Husnia, mahasiswi Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 4. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah kajian kitab hadis yang diampu oleh dosen Bapak Sofyan Effendi, STHI MA. Di sini saya akan menjelaskan tentang Imam Ad-Darimi dan kitab Sunan Ad-Darimi, yaitu pertama tentang biografi Imam Ad-Darimi yang mencakup nama, nasab, keturunan, kepribadian, rihlah ilmiah. Yang kedua tentang identifikasi kitab Sunan Ad-Darimi, yaitu mencakup latar belakang, isi kitab, sistematika penulisan. Biografi Imam Ad-Darimi. Nama lengkap beliau adalah Abdurrahman bin Abdirrahman bin Al-Fadl bin Bahram bin Abdis Somad. Beliau dilahirkan bertepatan dengan tahun wafat Ibnu Al-Mubarak, yaitu pada tahun 181 Hijriah. Al-Darimi meninggal setelah waktu asar bertepatan dengan hari Tarwiyah yang kemudian dikebumikan pada hari Jumat yang bertepatan dengan hari Arafah. Kunyahnya beliau adalah Abu Muhammad. Ia juga dinisbatkan kepada Al-Tamimi, yaitu kabilah di mana ia bernaung, juga dinisbahkan dengan Al-Darimi, yaitu nisbah kepada Darim ibnu Malik dari Ibani Tamim. Di samping itu, ia juga dinisbahkan dengan Al-Samarqandi, yaitu tempat di mana ia lahir dan bertempat tinggal. Samarkand adalah suatu daerah di seberang sungai di wilayah Irak. Selanjutnya tentang kepribadian dan mazhab. Semenjak kecil, Imam Ad-Darimi dikenal sebagai seorang anak yang cerdas, rajin dan pandai. Beliau mempelajari segala macam ilmu keislaman, terutama dalam bidang hadis. Awal mulanya, Imam Ad-Darimi belajar kepada para ulama yang ada di Samarkand, tanah tempat beliau dilahirkan. Setelah menimba ilmu dari Samarkand telah usai, Imam Ad-Darimi memutuskan untuk menimba ilmu keluar dari kota Samarkand. Beliau juga pernah melakukan sebuah perjalanan di dalam menambah ilmunya menuju kota Irak. Di negeri 1001 malam ini, beliau belajar di Kufah, Irak, Basrah, Khurasan, Jazirah, dan Hijaz. Kemudian pergi ke Syam atau Syria untuk melanjutkan belajar di Damaskus, Homs, dan Suar. Selanjutnya, rihlah ilmiah. Bidang ilmu yang beliau tekuni tidak hanya terbatas dalam ilmu hadis, namun beliau juga menekuni bidang fikih sehingga menguasai berbagai pandangan para ulama fikih dalam merumuskan sebuah hukum, dan beliau juga menguasai ilmu dalam bidang tafsir. Dengan melihat perjalanan panjang yang dilakukan oleh Ad-Darimi dalam mempelajari berbagai macam disiplin ilmu, terutama dalam bidang hadis ini, tentu tidak mengherankan jika Al-Darimi memiliki ratusan guru yang menjadi sumber periwayatannya. Dalam menghimpun hadis-hadis Rasul, kepakaran Ad-Darimi dalam bidang hadis ini tampaknya juga memiliki pengaruh yang luar biasa terhadap para ulama, sehingga beliau memiliki sekian banyak murid yang menerima hadis darinya. Selanjutnya tentang kitab Sunan Ad-Darimi. Kitab hadis karya Al-Darimi berjudul Al-Hadis Al-Musnad Al-Marfu' wa Al-Mauquf wa Al-Maqtu'. Kitab ini disusun dengan menggunakan sistematika penyusunan berdasarkan pada bab-bab fikih, sehingga karena kitab hadis ini lebih populer dengan Sunan Ad-Darimi. Ad-Darimi menyusun kitab ini dengan sistematika sebagaimana yang dipergunakan oleh penyusun kitab-kitab fikih, sehingga karenanya tidak bisa dihindari adanya pengulangan penyebutan hadis. Akan tetapi, tampaknya Al-Darimi berusaha agar kitabnya ini menjadi suatu kitab yang ringkas, sehingga ia membuat agar pengulangan penyebutan hadis ini tidak terlalu banyak terjadi. Tentang isi kitab Sunan Ad-Darimi. Kitab karya Ad-Darimi ini memiliki sistematika penyusun yang baik, yang terangkai dalam 24 kitab, ratusan bab, dan 3.367 buah hadis. Ad-Darimi menyusun kitab ini dengan sistematika sebagaimana yang dipergunakan oleh penyusun kitab-kitab fikih, sehingga karenanya tidak bisa dihindari adanya pengulangan penyebutan hadis. Kitab ini berisi hadis-hadis yang maufu, mauquf, dan bagian terbesar dari hadis-hadis yang terdapat dalam kitab ini adalah hadis-hadis yang marfu. Dalam penyusunan kitab Ad-Darimi tampaknya tidak berkehendak untuk memperbanyak
jalur sanad itu sendiri, tetapi ia lebih berkeinginan untuk menyusun suatu kitab yang ringkas. Dalam suatu bab ia hanya mengemukakan satu hadis atau dua hadis atau tiga hadis saja. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.